Shalom, Jemaat GKI Sola Gracia Bu Perwaena yang dikasih Tuhan Yesus. Patut kita bersyukur di malam hari ini kita dipertemukan lagi dalam ibadah keluarga yang terjadi dalam rumah Tuhan, juga di dalam rumah keluarga masing-masing. Shalom. Ibadah keluarga di malam hari ini akan dilayani oleh hambanya, anak terkasih kita, Nona Siska Osbabur SSI, yang akan membawakan firman kebenaran buat kita semua dalam ibadah keluarga di malam hari ini. Untuk mengawali ibadah di malam hari ini, mari kita buka nyanyian rohani bersama-sama, kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 16 ayat 1 dan ayatnya kedua. Pada ayat yang kedua, saat jemput jemaat bangkit berdiri dan pelayan firman mengambil tempat. Sekarang beri syukur dan kata-kata selanjutnya. Saudara-saudari Jemaat Sola Gracia yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, arahkanlah hatimu dan marilah kita beribadah. Ibadah keluarga Jemaat GKI Sola Gracia Bu Perwaena kami tabiskan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, masih dalam keadaan berdiri kita lakukan bersama nyanyian Mazmur nomor 47. Nyanyian Mazmur nomor 47 bait yang pertama. Bangsa dunia hai bersoraklah dan kata-kata seterusnya. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan membaca Mazmur pujian. Mazmur pujian kita terambil di dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 93.
Kitab Mazmur pasal 93 ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Mazmur pasal 93 ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Dengan mekanisme pembacaan, saya akan membaca judul perikop dan kita akan membaca secara bersama-sama ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Dengan judul perikop, Tuhan Raja yang kekal, kita sama-sama. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang, tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya, daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturanmu sangat teguh, bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Demikian Mazmur pujian kita. Untuk meresponi pembacaan Mazmur pujian kita akan mengumpulkan persembahan syukur. Kita akan mengumpulkan persembahan syukur sebagai wujud ungkapan syukur kita kepada Allah. Untuk itu, jemaat siapkan nyanyian rohani nomor 76. Kita lakukan ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Nyanyian rohani 76, kita lakukan ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kedua sambil persembahan dijalankan. Tuhanku berkat-Mu limpah dan kata-kata seterusnya. Tuhanku berkat-Mu limpah, bagai hujan yang deras. Tuhan yang Kristus kasihi, kita hendak membaca bagian firman Tuhan. Bagian firman Tuhan kita terambil di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal 50, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-23. Mazmur pasal 50, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-23. Sebelum kita membaca serta merenungkan, Alkitab tetap terbuka di hadapan kita dan mari kita meminta tuntunan daripada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kasih, rahmat, dan berkat Tuhan selalu Tuhan berikan untuk kami. Kami mengucap syukur Tuhan izinkan kami untuk hidup, untuk bernafas, bertemu satu dengan yang lain. Tuhan, kami sadar bahwa kami tidak dapat hidup tanpa Engkau.
Untuk itu kami hendak membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami agar firman yang kami dengar dapat mengubah hidup kami sesuai dengan jalan yang Tuhan ingin. Tuhan, kami juga telah mengumpulkan persembahan syukur. Tuhan memberkati persembahan yang telah kami kumpulkan agar dapat menjadi berkat pelayanan di tengah-tengah jemaat kami Sola Gracia maupun di Aras Klasis dan Sinode. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Mazmur pasal 50 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-23. Saya akan membaca perikop dan saya akan membaca ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-23 dan Bapak Ibu dapat mengikutinya di rumah masing-masing. Ibadah yang sejati, Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya, dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya sebab Allah sendirilah hakim. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan, dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku, dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulut? Padahal engkau yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibu. Itulah yang engkau lakukan, tapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Shalom, damai di hati. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tema kita sesuai dengan tema khotbah dari Sinode, yaitu ibadah yang sejati. Tema kita sesuai dengan tema dari Sinode, yaitu ibadah yang sejati. Apa itu ibadah? Apa itu ibadah? Menurut Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apa artinya ibadah? Apa makna ibadah dalam kehidupan kita? Oh, ibadah itu yang setiap hari Minggu saya pergi. Atau, oh, ibadah itu setiap hari Kamis yang saya ikuti ibadah keluarga. Apa sesungguhnya ibadah itu? Ada banyak pengertian tentang ibadah. Ensiklopedia Alkitab menyatakan bahwa konsep asasi dalam ibadah baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru ialah pelayanan. Suatu pelayanan yang dipersembahkan kepada Allah
tetapi juga arti pelayanan kepada manusia. Ibadah juga diartikan sebagai suatu kumpulan atau persekutuan atau pertemuan atau pelayanan untuk kepentingan di dalam persekutuan. Ibadah juga diartikan sebagai dialog antara Allah dengan jemaat, di mana Allah berfirman, jemaat menjawab, di mana Allah memberi, jemaat menerima dengan ungkapan syukur, di mana Allah mengampuni dan jemaat memuji namanya. Bapak Ibu persekutuan yang Kristus kasihi, Mazmur yang kita telah baca ini berisi tentang teguran, kesalehan atau ibadah yang keliru di hadapan Allah. Mazmur ini merupakan peringatan dalam bentuk nyanyian yang mengajar dan memperingatkan atau menyadarkan manusia akan dosa dan kebodohan mereka yang hanya mengarahkan keinginan mereka pada kekayaan dunia. Sehingga ibadah mereka tidak dilakukan dengan tulus hati atau bersifat lahiriah atau bersifat duniawi. Mazmur 50 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-23 dibagi menjadi 3 bagian yang hendak kita pelajari bersama. Bagian yang pertama yaitu ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Allah tampil sebagai hakim untuk mengadakan pengadilan bagi umatnya. Allah tampil sebagai hakim untuk mengadakan pengadilan bagi umatnya. Pemazmur memulai tulisannya dengan berkata, Yang Maha Kuasa Allah. Yang Maha Kuasa Allah berfirman memanggil bumi. Pemazmur mengakui akan kemahakuasaan Allah dan segenap bumi dipanggil untuk memberi perhatian terhadap masalah pertengkaran antara Allah dengan kemunafikan umatnya. Sikap tidak tahu berterima kasih, sikap tidak tahu mengucap syukur yang selalu dilakukan oleh umatnya. Allah dilihat sebagai hakim dalam kehidupan umatnya. Dengan kuasanya ia sanggup untuk mengadili umatnya dengan seadil-adilnya. Allah akan mengadili umatnya berdasarkan ikatan perjanjian yang ada antara Allah dengan umatnya. Dari Sion kita lihat bagian yang kedua, ayat yang kedua. Dari Sion sabdanya ditetapkan, dari sana penghakiman kepada umat yang membangkang, dan dari sana perintah untuk menjalankan penghukuman. Kehadiran Allah yang luar biasa akan membuka jalan untuk menyadarkan orang berdosa dari Sion, dan menyadarkan orang Yahudi yang munafik. Dan langit dan bumi akan bertindak sebagai saksi yang bisu bahwa Allah sendirilah hakim. Bagian yang kedua yang kita pelajari ialah ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-15. Allah tidak membutuhkan korban persembahan. Allah tidak membutuhkan korban persembahan. Pada bagian ini menunjukkan sebuah pesan Allah sendiri kepada umatnya. Kita lihat bagian ayat yang ke-7 berkata, Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Allah menekankan bahwa ia adalah Allah. Sekali lagi ia menekankan bahwa ia adalah Allah. Akulah Allah, Allahmu. Sebelumnya pemazmur sudah menyatakan di bagian awal, di ayat yang pertama, Yang Maha Kuasa Allah berfirman memanggil bumi. Pada bagian ini, Allah hendak menyatakan sekali lagi bahwa ia adalah Allah yang mempunyai segalanya. Ayat 9, 10 dan seterusnya berkata, Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu, sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isi. Sebab punyakulah dunia dan segala isi. Sudah jelas bahwa sikap dan kekuasaan Allah bukan bergantung pada persembahan umatnya, melainkan ia lebih menginginkan ungkapan syukur. Ia lebih menginginkan ucapan syukur dengan segenap hati. Pemenuhan nazar-nazar secara pantas dan ungkapan doa yang tulus. Allah tidak suka bila umatnya berpikir Allah hanya dapat dipuaskan dengan korban sembelihan atau korban bakaran. Sementara
di balik itu semua umat tetap hidup seenaknya, menolak teguran firman Tuhan. Sama artinya mereka tidak ada bedanya dengan pencuri atau pezina dan bibir yang dengan kata-kata yang mengucapkan jahat dan tipu daya. Ibadah tidak berguna apabila dimaknai sebagai suatu ritual saja, sebagai suatu korban bakaran saja. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagian yang ketiga yang hendak kita pelajari, Allah mengkritik umatnya karena ibadah yang pura-pura. Allah mengkritik umatnya karena ibadah yang pura-pura sehingga perlu adanya pertobatan. Ayat 16 hingga ayatnya yang ke-20. Bagian ini menyatakan suatu kritikan keras dari Allah kepada umatnya, kepada orang-orang munafik di antara bangsa Israel, kepada mereka yang hidup jauh dari kebenaran dan keadilan, di mana setiap hari seakan-akan mereka itu hidup dekat dengan Allah, mereka hidup bergaul dengan Allah dan firman-Nya, tetapi pada kenyataannya, tetapi pada tindakannya, prakteknya, mereka malah memberontak terhadap Allah. Dan di sini perlu ada pertobatan dan Allah memberikan kesempatan itu kepada mereka. Ayatnya yang ke-22 dan 23 berkata, "Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya aku jangan menerkam kamu dan tidak ada yang melepaskan. Siapa mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya." Bapak Ibu yang Kristus Yesus kasihi, ibadah disebut sejati apabila keluar dari hati yang bersyukur. Ibadah disebut sejati apabila keluar dari hati yang bersyukur, karena kita mengalami kebaikan Tuhan. Ibadah sejati diwujudkan bukan sekedar berupa persembahan, korban, atau persembahan harta atau persembahan uang, melainkan persembahan hati yang tulus. Perubahan hidup yang semakin kudus, adil dan memuliakan nama Tuhan. Roma 12 ayat yang pertama berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Allah menginginkan hati yang tulus, ibadah yang sungguh terpancar melalui kualitas hidup kita, melalui tindakan hidup kita sehari-hari. Yakobus 1 ayat 26 dan 27 berkata, "Jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya." Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah bukan hanya sekedar kata-kata yang kita ucapkan, kata-kata benar yang kita ucapkan, melainkan hidup yang benar di kesehariannya. Ibadah bukan hanya doa yang kita naikkan, tetapi bukti hidup yang baik dan berkenan. Ibadah bukan hanya persembahan, melainkan belas kasihan dan perhatian kita kepada mereka yang membutuhkan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, apakah selama ini kita beribadah dengan sungguh kepada Allah? Apakah selama ini kita beribadah dengan sungguh kepada Allah dengan hati yang tulus, tanpa kemunafikan? Atau hanya beribadah sebagai rutinitas saja, yang hanya ditujukan pada hari Minggu di gereja, setelah itu pulang semua kembali seperti semula? Pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga, atau mengabaikan mereka yang membutuhkan? Apakah kita sudah mempersembahkan hidup dan kerja kita secara totalitas untuk kemuliaan Tuhan? Biarlah ini menjadi pertanyaan di dalam diri kita untuk mengintrospeksi diri kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita buka di dalam nyanyian rohani nomor 84, kita lakukan bait yang keempat.
Nyanyian rohani nomor 84, bait yang 4 kita lakukan. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu dan kata-kata seterusnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji lewat putramu Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman yang telah kami dengar. Kami diajarkan apa arti ibadah yang sesungguhnya yang berkenan kepada Allah. Bukan hanya dengan kata-kata yang kami ucapkan, melainkan tindakan nyata yang kami lakukan. Terima kasih Bapa. Tuhan, pada hari ini kami jemaat GKI Sola Gracia Buper Wayena, kami berdoa buat persekutuan kami. Kami berdoa buat persekutuan kami meskipun kami beribadah secara online, tetapi firman Tuhan harus tetap mengalir. Kami berdoa mulai dari Week Yerusalem hingga Week Sion yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Kami serahkan segala pergumulan dari tiap-tiap keluarga. Apapun pergumulan mereka, kesehatan, pendidikan, perekonomian, kami serahkan kepadamu. Bapa, kami juga berdoa buat ibu pelayan kami, Ibu Pendeta Olga Pundoko Tuflasa. Tuhan Yesus memberkati selalu ibu di dalam pelayanan, di dalam jemaat maupun di dalam keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan proses pembangunan gereja kami. Kami berdoa buat mereka yang bekerja agar pembangunan dapat terselesaikan. Tuhan Yesus memberkati, memberikan mereka selalu kekuatan. Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat, beberapa anggota jemaat yang masih dalam keadaan pemulihan. Tuhan Yesus memberkati mereka. Tuhan Yesus memberkati Penatua Ruben Faidiban. Tuhan memberkati Penatua Fred Wanggai, Penatua Nari Mansawan, Jamaah Since Sanda II, Ibu Elizabeth Wandik Flasi, Bapak Yohanes Safkaur, Bapak Hendrik Risifu, Bapak Parsi Pepuho, Ibu Rini Wutoy, dan juga Penatua Clara Tenau. Engkau adalah dokter dari segala dokter. Kami yakin dan percaya bahwa masa pemulihan akan segera berakhir dan mereka akan kembali sehat. Tuhan, kami juga berdoa buat Bapak Rumbewas yang masih dalam keadaan sakit dan dirawat di rumah sakit. Tuhan, kami yakin bahwa Tuhan akan berproses di dalam segala kesehatan dari beliau dan kami yakin bahwa beliau akan kembali sehat dan dapat berkumpul dengan keluarga. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas ibadah yang telah berlangsung. Kami hendak mengakhiri ibadah ini, kiranya Engkau tetap tinggal bersama-sama dengan kami, keluarga masing-masing, mulai dari Week Yerusalem hingga Week Sion, dan juga kami para tim multimedia yang juga telah bekerja. Tuhan, ini doa kami dan kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Di dalam nama Kristus Yesus, Allah yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu saya undang semua bangkit berdiri. Kita lakukan nyanyian rohani nomor 85, bait yang pertama. Nyanyian rohani 85, bait yang pertama. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku dan kata-kata seterusnya.
kasihi, mari kita menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kami mulai dari hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita. Jemaat Sola Gracia yang kasih Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dalam mengikuti ibadah keluarga di malam hari ini. Dan ada ucapan syukur kepada anak terkasih Nona Siska Osbabur SSI yang telah membawakan firman kebenaran buat kita semua, yang mengingatkan kita semua, persembahkanlah hidup kita di hadapan Tuhan dengan setulus hati, karena itulah ibadah yang sejati yang dimau Tuhan dalam hidup kita. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada anak-anak tim multimedia, juga anak terkasih Boas yang senantiasa mendampingi dalam setiap ibadah, baik ibadah unsur ibadah keluarga, ibadah anak-anak, maupun ibadah di hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah firman yang ditaburkan hambanya senantiasa menuntun hidup kita lebih baik dalam bersekutu kepada Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan memberkati kita. Amin.